Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elektrizen, perkenalkan saya Muhammad Reza Raffi dengan nomor anggota 115193151 sebagai Jenderal KMTE periode 2022-2023. Tak terasa, BPH KMTE periode 2022-2023 telah melewati 100 hari kinerjanya. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili Badan Pengurus Harian Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro periode 2022-2023 untuk menyampaikan hal-hal yang telah kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan. "100 hari kerja merupakan salah satu implementasi turunan dari beberapa inovasi Jenderal KMTE periode 2022-2023 tentang transparansi kerja. Untuk 100 hari kerja ini, BPH KMTE 2022-2023 melakukan transparansi kepada warga, agar warga tahu kinerja dan atau tentang apa saja yang telah dilaksanakan terkait tugas dan tanggung jawab BPH KMTE 2022-2023 yang terhitung 100 hari dimulai sejak pelantikan BPH KMTE 2022-2023. Berikut adalah struktur organisasi BPH KMTE periode 2022-2023 yang terdiri dari Jenderal, Letnan Jenderal, Sekretaris, Bendahara, Pengembangan Aparatur Organisasi, Komisi Disiplin, Kaderisasi, Keprofesian, Logistik, Kewirausahaan, Biro Event, Research and Development, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Public Relation, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, serta Komunikasi dan Informasi. Jenderal, tugas dan tanggung jawab. 1. Membentuk Kabinet BPH KMT Unitel. 2. Memimpin jalannya pemerintahan KMT Unitel. 3. Mengeluarkan kebijakan dan ketetapan Jenderal KMT Unitel. 4. Mengajukan rancangan sumber hukum KMT Unitel. 5. Menjadi jembatan penghubung antara KMT Unitel dengan dosen, ikatan alumni elektro, dan pihak eksternal. Program kerja yang sudah terlaksana dan yang sedang berjalan. 1. Membentuk Kabinet BPH KMT Unitel. Bentuk kegiatan 29 Maret sampai 1 April 2022 pembentukan inti BPH, 2 April sampai 10 April 2022 pembentukan kepala departemen, 16 April sampai 26 April 2022 pembentukan staf BPH. Realisasi terbentuknya jajaran inti yang terdiri dari Jenderal, Letnan Jenderal, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2, serta terbentuknya 12 departemen, yaitu Pengembangan Aparatur Organisasi atau PAO, Komisi Disiplin, Kaderisasi, Keprofesian, Logistik, Kewirausahaan, Biro Event, Research and Development atau R&D, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau PPM, Public Relation atau PR, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM, serta Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, dengan total 104 orang. Kendala, waktu rekrutasi yang terpotong UTS mengakibatkan terbentuknya staf BPH periode 2022-2023 berlangsung lama, terhitung setelah terpilihnya jenderal, serta rekrutasi yang dilakukan secara online terkendala oleh hal-hal yang tak terduga. Solusi, pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan tepat dengan pertimbangan yang matang. 2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan KMT Unitel. Bentuk kegiatan, mengawasi seluruh kegiatan yang berada di bawah naungan KMT selama periode 2022-2023. Realisasi, mengawasi seluruh kegiatan KMT yang diselenggarakan oleh BPH maupun yang diselenggarakan oleh kepanitiaan yang ada. Pengawasan dilakukan dengan memberi arahan, saran, dan masukan secara langsung atau melalui departemen terkait, serta berkoordinasi secara langsung dengan Letnan Jenderal. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh kepala departemen BPH KMT Unitel 22-23. Bentuk kegiatan, melakukan interaksi dan komunikasi dalam bentuk rapat. Realisasi, koordinasi yang dilakukan dengan mengadakan rapat rutin yang terjadwal guna untuk membahas progres yang sudah dicapai oleh masing-masing departemen, kendala yang ada, apa yang akan dilakukan ke depannya, dan saling bertukar pikiran demi kemajuan KMT. Koordinasi juga dilakukan secara langsung dengan Letnan Jenderal dan kepala departemen terkait di luar rapat rutin yang dilakukan. Kendala, rapat rutin yang dilaksanakan secara online dikarenakan seluruh inti Kadep yang belum berada di Bandung, membuat terdapat misinformasi yang tersampaikan, serta kebijakan kampus yang berubah membuat koordinasi yang semula sudah direncanakan menjadi berubah mengikuti kebijakan yang terbaru. Solusi, memastikan secara berulang segala informasi yang tersampaikan dengan baik, sehingga seluruh inti Kadep memiliki satu informasi yang sama, dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga dapat membuat suatu keputusan dengan tepat. 4. Mengeluarkan kebijakan dan ketetapan jenderal serta himbauan untuk warga KMT. Bentuk kegiatan, mengeluarkan kebijakan dan ketetapan jenderal serta himbauan untuk warga KMT. Realisasi,
dikeluarkannya 3 ketetapan jenderal, yaitu Panduan Keuangan Organisasi, Pedoman Komunitas, dan Peraturan Penggunaan Jaket, serta himbauan-himbauan berupa jarkoman untuk seluruh warga KMT Unitel. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 5. Menjadi jembatan penghubung antara KMT Unitel dengan dosen, Ikatan Alumni Elektro, dan pihak eksternal. Realisasi, menjalin komunikasi dengan pihak prodi dan kemahasiswaan FTE, yaitu Pak Vicky, Pak Edward, dan Bu Wahmi, guna melaporkan kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh KMTE, serta menyampaikan aspirasi terkait kebijakan kampus yang dinilai tidak tepat. Menjalin komunikasi dengan pembina KMTE, yaitu Pak Rizky, guna melaporkan kegiatan yang akan berjalan, evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dijalankan, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh KMTE. Menjalin komunikasi dengan Bang Bayu, selaku Ketua IAE, menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh FKHMI Wilayah 7, meliputi rapat koordinasi persiapan camp persaudaraan dan koordinasi Ketua Himpunan Wilayah 7. Menghadiri undangan yang diberikan oleh pihak eksternal meliputi pelantikan pengurus baru HMDT, HMTF, dan HMTT, menghadiri undangan pengukuhan HMTK, dan menghadiri sosialisasi Pemira 2022. Kendala, tidak dapat menghadiri musyawarah nasional FKHMI di Universitas PGRI Palembang. Solusi, mendelegasikan perwakilan untuk berangkat ke musyawarah nasional dan atau selalu menanyakan segala informasi dan perkembangan yang ada melalui koordinator wilayah 7. Program kerja yang akan terlaksana. Mempersiapkan calon jenderal KMT periode 2023-2024. Letnan Jenderal, tugas dan tanggung jawab. 1. Membantu membentuk Kabinet BPH KMT Unitel. 2. Membantu memimpin jalannya pemerintahan KMT Unitel. 3. Membantu mengeluarkan kebijakan dan ketetapan jenderal KMT Unitel. 4. Membantu mengajukan rancangan sumber hukum KMT Unitel. 5. Membantu menjadi jembatan penghubung antara KMT Unitel dengan dosen, Ikatan Alumni Elektro, dan pihak eksternal. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Membantu membentuk Kabinet BPH KMT Unitel. Bentuk kegiatan 29 Maret sampai 1 April 2022 pembentukan inti BPH. 2 April sampai 10 April 2022 pembentukan Kepala Departemen. 16 April sampai 26 April 2022 pembentukan staf BPH. Realisasi, membantu terbentuknya jajaran inti yang terdiri dari Jenderal, Letnan Jenderal, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2, serta terbentuknya 12 departemen, yaitu pengembangan aparatur organisasi atau PAO, komisi disiplin, kaderisasi, keprofesian, logistik, kewirausahaan, biro event, research and development atau R&D, penelitian dan pengabdian masyarakat atau PPM, public relation atau PR, pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM, serta komunikasi dan informasi atau Kominfo dengan total 104 orang. Kendala, waktu rekrutasi yang terpotong UTS mengakibatkan terbentuknya staf BPH periode 2022-2023 berlangsung lama, terhitung setelah terpilihnya jenderal, serta rekrutasi yang dilakukan secara online, terkendala hal-hal yang tak terduga. Solusi, pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan tepat dengan pertimbangan yang matang. 2. Membantu memimpin dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan KMT Unitel. Bentuk kegiatan, membantu mengawasi seluruh kegiatan yang berada di bawah naungan KMT selama periode 2022-2023. Realisasi, membantu mengawasi seluruh kegiatan KMT yang diselenggarakan oleh BPH maupun yang diselenggarakan oleh kepanitiaan yang ada. Pengawasan dilakukan dengan memberi arahan, saran, dan masukan secara langsung melalui departemen terkait serta berkoordinasi secara langsung dengan kepala departemen. Kendala, terjadinya miskomunikasi terhadap kemeja BPH KMT Unitel periode 2022-2023 terkait warna kemeja yang sudah ditentukan. Solusi, mengganti warna kemeja BPH dengan warna yang sudah ditentukan. Menjadikan kemeja BPH yang sudah jadi menjadi kemeja S1 Teknik Elektro dan menjualnya ke angkatan 2021 dan 2022 S1 Teknik Elektro. 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh kepala departemen BPH KMT Unitel 2022-2023. Bentuk kegiatan, melakukan interaksi dan komunikasi dalam bentuk rapat. Realisasi, koordinasi yang dilakukan dengan mengadakan rapat rutin yang terjadwal guna untuk membahas progres yang sudah dicapai oleh masing-masing departemen, kendala yang ada, apa yang akan dilakukan ke depannya, dan saling bertukar pikiran demi kemajuan KMT. Koordinasi juga dilakukan secara langsung dengan jenderal dan kepala departemen terkait di luar rapat rutin yang dilakukan. Kendala, rapat rutin yang dilaksanakan secara online dikarenakan seluruh inti kadep yang belum berada di Bandung, membuat terdapat misinformasi yang tersampaikan, serta kebijakan kampus yang mudah berubah, membuat koordinasi yang semula sudah direncanakan menjadi berubah mengikuti kebijakan yang terbaru. Solusi, memastikan secara berulang segala informasi yang disampaikan tersampaikan dengan baik, sehingga seluruh inti kadep memiliki satu informasi yang sama dan dapat beradaptasi dengan cepat sehingga dapat membuat suatu keputusan dengan tepat. 4.
membantu mengeluarkan kebijakan dan ketetapan jenderal serta himbauan untuk warga KMTE. Bentuk kegiatan, membantu mengeluarkan kebijakan dan ketetapan jenderal serta himbauan untuk warga KMTE. Realisasi, membantu jenderal dalam mendiskusikan dan merancang secara matang ketetapan jenderal sampai dikeluarkannya 3 ketetapan jenderal, yaitu panduan keuangan organisasi, pedoman komunitas, dan peraturan penggunaan jaket, serta himbauan-himbauan berupa jargoman untuk seluruh warga KMT Unitel. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 5. Membantu menjadi jembatan penghubung antara KMT Unitel dengan dosen, ikatan alumni elektro, dan pihak eksternal. Bentuk kegiatan, mendampingi jenderal dalam menjalin komunikasi dengan Bang Bayu selaku Ketua Ikatan Alumni Elektro atau IAE. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 6. Melakukan bonding kepada setiap kepala departemen. Bentuk kegiatan, melakukan komunikasi secara personal antara Letnan Jenderal dan Kepala Departemen terkait guna mendiskusikan keluhan, kendala, masalah yang dialami, serta performa kinerja Kepala Departemen dan staf-stafnya dalam kepengurusan. Kendala, tidak semua bonding dilakukan secara luring dikarenakan tidak semua Kepala Departemen berada di Bandung dan juga ada beberapa Kepala Departemen yang mulai mempersiapkan UAS semester 6. Solusi, melakukan bonding via daring. Program kerja yang akan terlaksana, mempersiapkan calon jenderal KMT periode 2023-2024. Sekretaris, tugas dan tanggung jawab. 1. Notulensi rapat. 2. Surat menyurat. 3. Pengoreksian proposal kegiatan di bawah lingkup Badan Pengurus Harian KMT. 4. Pengarsipan dokumen. 5. Pengoreksian laporan pertanggungjawaban kegiatan. 6. Pembuatan laporan pertanggungjawaban. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Notulensi. Bentuk kegiatan, mencatat hasil beberapa rapat BPH KMT periode 2022-2023 seperti rapat pleno, rapat inti, serta rapat inti dan kepala departemen untuk indikator kemajuan kinerja seluruh anggota BPH. Selain itu, juga mengarsipkan notulensi. Realisasi, notulensi atau catatan hasil rapat dibuat dalam bentuk digital dengan format PDF dan diarsipkan pada Google Drive yang dapat diakses seluruh anggota BPH KMT periode 2023-2024. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 2. Surat menyurat. Bentuk kegiatan, membuat surat yang dibutuhkan oleh BPH KMT 2022-2023 serta melakukan pengarsipan surat. Realisasi, mendata surat masuk dari pihak luar yang dapat berupa undangan, pemberitahuan maupun permintaan. Membuat surat keluar kepada pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan pengurus serta menunjang keberhasilan program kerja yang dilaksanakan. Kendala, permintaan pembuatan surat yang mendadak. Solusi, tetap melakukan pembuatan surat. 3. Pengoreksian proposal kegiatan. Bentuk kegiatan, melakukan pengoreksian proposal kegiatan di bawah lingkup Badan Pengurus Harian KMT 2022-2023. Realisasi, pengoreksian proposal kegiatan dilaksanakan secara teliti sebelum diserahkan ke dosen pembina dan kemahasiswaan Fakultas Teknik Elektro. Kendala, kesalahan yang sama pada beberapa proposal kegiatan. Solusi, pengoreksian berulang. 4. Pengarsipan dokumen. Bentuk kegiatan, melakukan pengarsipan dokumen-dokumen penting Badan Pengurus Harian KMT 2022-2023. Realisasi, pengarsipan dokumen secara digital dengan menggunakan Google Drive. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Pengoreksian laporan pertanggungjawaban kegiatan. 2. Pembuatan laporan pertanggungjawaban kepengurusan. Bendahara, tugas dan tanggung jawab. 1. Membuat pedoman keuangan organisasi atau PKO BPH KMT 2022-2023. 2. Mengelola keuangan BPH KMT periode 2022-2023. 3. Mengelola dana awal organisasi atau DAO. 4. Melakukan pemeriksaan pembukuan dana departemen. 5. Melakukan pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan di KMT. 6. Mengatur pemberian dana. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Membuat pedoman keuangan organisasi atau PKO BPH KMT periode 2022-2023. Realisasi, membuat PKO BPH KMT 2022-2023 serta melakukan sosialisasi kepada BPH KMT 2022-2023 dan kepanitiaan acara yang sedang berjalan. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 2. Mengelola keuangan BPH KMT 2022-2023. Realisasi, melakukan pembukuan keuangan secara digital di spreadsheet. Membuat rincian pemasukan dan pengeluaran dengan jelas selama kepengurusan BPH KMT 2022-2023. Kendala, mepetnya waktu dalam permohonan pengajuan dana sehingga bendahara tidak dapat melakukan pertimbangan secara matang dalam melakukan pemberian dana. Beberapa pemohon mengajukan dana dan tidak memiliki bukti transaksi penggunaan dana. Solusi, mengingatkan kepada para pemohon pengajuan dana agar mengajukan permintaan dana sejak jauh-jauh hari minimal 2 minggu sebelum dana dibutuhkan.
mempertegas para pemohon pengajuan dana untuk membuat laporan keuangan dengan rinci, serta memiliki bukti setiap melakukan transaksi sehingga meminimalisir kehilangan nota atau kwitansi. 3. Mengelola dana awal organisasi atau DAO. Realisasi, bendahara mengumpulkan dana awal organisasi atau DAO sebesar 250.000 yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggota BPH KMT periode 2022-2023 serta melakukan pendataan secara digital pada spreadsheet. Kendala, beberapa anggota BPH KMT tidak melakukan pembayaran termin DAO dengan tepat sesuai dengan tanggal pembayaran termin yang telah ditentukan. Beberapa anggota BPH KMT periode 2022-2023 sulit untuk dihubungi terkait pembayaran DAO. Solusi, bendahara mengingatkan secara berkala kepada anggota BPH KMT 2022-2023 yang sulit untuk membayar DAO. Bendahara bekerjasama dengan Kepala Departemen dalam hal penagihan DAO, dan bendahara langsung menghubungi anggota BPH KMT periode 2022-2023 terkait untuk melakukan penagihan. 4. Melakukan pemeriksaan pembukuan dana departemen. Realisasi, melakukan pemeriksaan terhadap aliran kas masuk dan keluar pada pembukuan dana setiap departemen, terutama bagi departemen yang baru saja melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana KMT. Kendala, beberapa departemen yang baru saja melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana KMT tidak memperbarui pembukuan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Solusi, bendahara lebih tegas dalam mengingatkan departemen terkait untuk segera menyelesaikan pembaruan pembukuan dan meminta tolong penanggung jawab PAO departemen tersebut untuk membantu memberi peringatan. 5. Melakukan pemeriksaan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan di KMT. Realisasi, melakukan pemeriksaan terhadap rencana anggaran keuangan atau RAK pada proposal kegiatan yang akan diselenggarakan di KMT dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan atau LPJK setelah kegiatan tersebut selesai. Kendala, beberapa kepanitiaan acara tidak mengajukan RAK sejak jauh-jauh hari, sehingga bendahara memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan kajian terhadap RAK yang diajukan. Solusi, mengingatkan kepanitiaan acara terkait untuk menyiapkan RAK dan mendiskusikannya dengan bendahara sejak jauh-jauh hari. 6. Mengatur pemberian dana. Realisasi, melakukan kajian terhadap RAK yang diajukan oleh kepanitiaan maupun anggota BPH KMT dan mendiskusikannya dengan jenderal serta letnan jenderal dengan pertimbangan kebutuhan dari acara yang akan dilaksanakan. Apabila telah mendapatkan persetujuan, maka bendahara memberikan bantuan dana sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati dengan jenderal dan letnan jenderal. Kendala, beberapa pemohon dana mengajukan RAK dengan nominal yang dirasa terlalu besar, dikarenakan ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya sudah ada di inventaris KMT. Solusi, melakukan komunikasi dengan pemohon dana dan mengarahkannya untuk melakukan peminjaman inventaris terhadap logistik BPH KMT, lalu meminta pemohon dana tersebut untuk melakukan revisi terhadap RAK yang telah diajukan. Informasi tambahan, bagi warga KMT yang ingin mengetahui pemasukan dan pengeluaran BPH periode 2022-2023 dapat menghubungi narahubung di bawah. Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi atau PAO. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Ketetapan PAO. 2. Membuat penanggung jawab dan melakukan evaluasi untuk setiap departemen. 3. Rapat pleno. 4. Panitia khusus sumber hukum KMT. 5. 100 hari kerja. 1. Ketetapan PAO. Bentuk kegiatan. Ketetapan PAO merupakan sebuah kitab yang berisi tentang status, penjelasan, aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa untuk menegaskan tentang hak dan kewajiban BPH KMT 2022-2023. Realisasi, seluruh prosedur perizinan aturan BPH KMT 2022-2023 diatur di dalam ketetapan PAO dan seluruh staf BPH KMT 2022-2023 sudah mengikuti ketetapan yang dibuat. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasi dari ketetapan PAO. 2. Membuat penanggung jawab untuk melakukan evaluasi setiap departemen. Bentuk kegiatan, penanggung jawab dari tiap-tiap departemen yang ada pada BPH KMT 2022-2023 berfungsi untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja tiap departemen, agar sesuai dengan visi, misi, serta inovasi Jenderal KMT 2022-2023. Nantinya, hasil evaluasi tersebut akan dikemas dalam bentuk raport secara general dan dilampirkan di akhir kepengurusan. Realisasi, terbentuknya penanggung jawab dari tiap-tiap departemen BPH KMT 2022-2023, yaitu Muhammad Harlian Syahchan, PAO dan Kaderisasi, Fajrina Nurul Alinda Pramesti, PR dan PSDM, Muhammad Al-Kahfi, Komdis dan PPM, Abiyu Bangun Anggito, BE dan Kewirus, Maulana Ramadhani Yusuf, Keprofesian dan R&D, Rivaldo Ahmad Sevano, Kominfo dan Logistik,
Staf PAO mengetahui dan mengawasi seluruh kinerja tiap departemen, serta memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja dari departemen terkait. Kendala, tidak seluruh departemen mau terbuka dengan staf PAO yang menaungi departemennya. Solusi, staf PAO melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan departemen terkait. 3. Rapat pleno. Bentuk kegiatan, rapat pleno merupakan rapat rutin yang dilakukan oleh BPH KMT 2022-2023 untuk memaparkan kinerja dari masing-masing departemen BPH KMT 2022-2023. Pleno 0, 13 Mei 2022, Zoom Meeting. Pleno 1, 17 Juni 2022, Zoom Meeting. Pleno 2, 19 Agustus 2022, Zoom Meeting. Realisasi, masing-masing departemen BPH KMT 2022-2023 berhasil menyampaikan progres kerjanya. Kendala, beberapa aparatur BPH KMT 2022-2023 masih kurang memperhatikan pada saat pemaparan dikarenakan kondisi daring. Solusi, dilakukan penindakan oleh staf Departemen PAO terhadap aparatur terkait sesuai dengan ketetapan PAO 2022-2023. Berikut merupakan dokumentasi. 4. Panitia Khusus Sumber Hukum KMTE. Bentuk kegiatan, panitia khusus yang terdiri dari seluruh staf PAO BPH KMT 2022-2023 untuk membahas sumber hukum KMT secara mendalam, lalu mensosialisasikannya terhadap BPH dan juga warga aktif KMT, terutama yang baru selesai masa kaderisasi KMT. Realisasi, mengkaji, membahas, serta melakukan sosialisasi sumber hukum terhadap BPH dan warga aktif yang baru lulus kaderisasi KMT. Pengkajian sumber hukum di internal PAO, tanggal 23 Mei 2022 melalui Zoom Meeting. Pembahasan sumber hukum dengan panitia khusus sebelumnya pada tanggal 27 Mei 2022 melalui aplikasi Zoom Meeting. Sosialisasi sumber hukum ke BPH KMT 2022-2023 pada tanggal 30 Mei 2022 melalui Zoom Meeting. Sosialisasi sumber hukum kepada Angkatan 2020 pada tanggal 6-12 Juni 2022 bertempat di Ciganitri Residence di daerah Ciganitri. Kendala tidak ada, solusi tidak ada, dengan rincian anggaran sebagai berikut. Dengan dokumentasi sebagai berikut. 5. 100 hari kerja. Bentuk kegiatan, sebuah forum dan atau media yang berfungsi sebagai transparansi kinerja BPH KMT 2022-2023 terhadap warga KMT. Realisasi, BPH KMT 2022-2023 memaparkan kinerjanya selama 100 hari sejak pelantikan BPH KMT 2022-2023 kepada warga KMT yang dikemas dalam bentuk digital dan diupload ke YouTube KMT. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Quality Time BPH KMT 2022-2023 dan Musyawarah Besar KMT 2022-2023. Komisi Disiplin. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda KMT Unitel. 2. Memberikan sanksi kepada warga yang melanggar indisipliner. 3. Menyelesaikan masalah yang terjadi di internal maupun eksternal KMT Unitel. 4. Melakukan pengkajian mengenai pemakaian blue jacket dengan inti dan PAO. 5. Melakukan sosialisasi terhadap warga melalui Ketua Angkatan tentang peraturan pemakaian jaket. 6. Membuat red list book atau file catatan khusus untuk warga atau anggota BPH yang melanggar. 7. Membuat spy di setiap hari Rabu untuk mengawasi setiap warga yang tidak menggunakan jaket saat di sekitaran kampus. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda KMT Unitel. Realisasi, membantu Departemen Kaderisasi mengawasi berjalannya quote atau kaderisasi, membantu Departemen PAO mengawasi berjalannya pleno, membantu Departemen PAO dalam mengawasi sosialisasi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, membantu komunitas Eltras dalam menertibkan anggotanya, serta mengawasi agenda KMT Unitel ke depannya. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 2. Memberikan sanksi kepada warga yang melakukan indisipliner. Realisasi, memberikan sanksi kepada warga yang melakukan indisipliner akademis ataupun non-akademis, yaitu bekerja sama dengan Departemen R&D untuk meminta data dan memberikan sanksi kepada warga yang tidak mengikuti responsi TPB berupa merangkum materi yang diberikan pada responsi, memberikan sanksi kepada warga berupa push up atau memakai jaket selama 3 hari yang tidak memakai blue jacket pada hari Rabu, memberikan sanksi SP1 dan SP2 kepada warga yang meminjamkan jaketnya, memberikan sanksi SP1 dan SP2 kepada pelaku pelanggaran berat. Kendala, terkendala masalah tempat untuk menyampaikan keputusan SP1 dan SP2 kepada pelanggar berat karena keterbatasan waktu. Solusi, peminjaman tempat dilakukan sebisa mungkin tidak mendadak. Berikut merupakan dokumentasi.
3. Menyelesaikan masalah yang terjadi di internal maupun eksternal KMT Unitel. Realisasi. Internal, menyelesaikan permasalahan peminjaman jaket, menyelesaikan permasalahan pelaku pelanggaran berat. Eksternal, menyelesaikan masalah penyebaran informasi lama yang diangkat kembali oleh salah satu akun Instagram dan menemukan orang pertama penyebar informasi tersebut. Menyelesaikan masalah peneroran kepada anggota KMT oleh eksternal kampus. Menyelesaikan masalah penyebaran informasi yang salah mengenai KMT oleh pihak eksternal KMT. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 4. Melakukan pengkajian mengenai pemakaian blue jacket dengan inti dan PAO. Realisasi, membuat sebuah ketetapan yang di dalamnya berisi tentang aturan-aturan pemakaian blue jacket, disahkan dan dikeluarkan oleh Jenderal KMT 2022-2023. Kendala, menentukan waktu yang tepat untuk berbicara kepada senior. Solusi, memanfaatkan waktu luang untuk bertemu dengan senior dan berkabar melalui pesan digital apabila tidak dapat bertemu secara onsite. Berikut merupakan dokumentasi. 5. Melakukan sosialisasi terhadap warga melalui ketua angkatan tentang peraturan pemakaian jaket. Realisasi, memberikan hasil pengkajian dan memberikan kesempatan bertanya apabila ada yang kurang dipahami dari bahasa yang digunakan pada peraturan yang telah dibuat. Kendala, ada beberapa warga yang belum memahami. Solusi, menjelaskan kembali kepada warga yang belum paham. 6. Membuat red list book atau file catatan khusus untuk warga dan BPH yang melanggar. Realisasi, file catatan sudah terlaksana dan pendataan sudah berlangsung, dimulai efektif sejak pelantikan BPH KMT Unitel 2022-2023. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasi. 7. Membuat spy di setiap hari Rabu untuk mengawasi setiap warga yang tidak menggunakan jaket saat di sekitaran kampus. Realisasi, spy diambil dari warga KMT yang melanggar aturan pemakaian jaket dan melakukan pengawasan terhadap warga di sekitaran kampus. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Program kerja yang akan terlaksana. Melaksanakan olahraga bersama dengan Korlap. Departemen Kaderisasi. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Menentukan Ketua Quad 2021 dan melantik OC Quad 2021. 2. Pembuatan grup Maba 2022 yang nantinya dijadikan sebagai sumber informasi untuk Maba 2022 ketika PKKMB. 3. Pemantauan kaderisasi eventual 2021. 4. Kaderisasi kultural. 1. Menentukan Ketua Quad 2021 dan melantik OC Quad 2021. Berikut merupakan dokumentasinya. 2. Pembuatan grup Maba 2022 yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber informasi untuk Maba 2022 ketika PKKMB. Berikut merupakan dokumentasinya. 3. Pemantauan kaderisasi eventual 2021. Realisasi, setiap staf Departemen Kaderisasi menjadi PJ di setiap divisi dan inti. Untuk pemantauan, juga aturan berlangsungnya kepanitiaan kaderisasi membuat ketetapan kaderisasi. Proses kaderisasi 2021 memiliki tema Dharma Hingga Agra atau Perjalanan Menuju Puncak dengan tagline Prasana, Keluarga, Raka, Kuat, dan Ceta Berpikir Kritis. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Kaderisasi kultural. Realisasi, memberi himbauan untuk menggunakan blue jacket setiap hari Rabu. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Program kerja yang akan terlaksana. Pengenalan S1 Teknik Elektro dan KMT ke Angkatan 2022 S1 Teknik Elektro. Departemen Keprofesian. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Profkes. 2. Profinfo. 3. Educarir. 4. CV KMT. 1. Profkes. Bentuk kegiatan, program kerja Departemen Keprofesian yang memiliki tujuan untuk memberikan insight kepada pendengarnya. Realisasi, podcast TED Talk, membahas seputar kuliah, teknologi, MBKM, financial literacy, hingga seputar dunia profesi. Profkes 1 bertemakan Experience MBKM. Kendala, terdapat beberapa noise ketika pengambilan gambar dan kamera mati secara tiba-tiba. Solusi, menggunakan mic yang tidak terlalu sensitif dan membawa baterai kamera cadangan. Rincian anggaran, pemasukan 170.000, pengeluaran 125.000, saldo akhir 45.000. 2. Profinfo. Bentuk kegiatan, program kerja Departemen Keprofesian yaitu suatu video yang berisi tentang materi branding atau soft skill maupun skill yang dibutuhkan pada dunia kerja. Realisasi, Profinfo 1 dengan judul Tutorial Pembuatan LinkedIn, Profinfo 2 dengan judul Pembuatan CV. Kendala, pencahayaan pada pengambilan video LinkedIn yang kurang terang. Solusi, pengambilan video dilakukan di pagi hari. Berikut merupakan dokumentasinya. 3. Educarir.
Realisasi official line account milik Departemen Kominfo dan Departemen R&D yang berfungsi untuk memberikan informasi seputar magang dan pendidikan. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. 4. CV KMTE. Realisasi memberikan format CV untuk wisudawan yang akan lulus di program studi S1 Teknik Elektro berupa CV ATS. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Info magang, 2. Company visit, 3. Workshop, 4. Webinar, dan 5. Job fair. Departemen Logistik. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk acara KMTE. 2. Melacak dan mengumpulkan barang logistik KMTE yang ada di sekre maupun di luar sekre. 3. Memperbaiki alur peminjaman dan pengembalian barang. 4. Pembuatan alur peminjaman barang melalui website KMTE. 1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk acara KMTE. Bentuk kegiatan, menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk acara KMTE. Realisasi, sudah terlaksananya penyediaan dan juga peminjaman sarana dan prasarana untuk acara KMTE. Kendala, masih banyak panitia acara KMTE yang melakukan peminjaman secara mendadak. Solusi, melakukan sosialisasi dan himbauan kepada setiap panitia acara agar tidak melakukan peminjaman secara mendadak dan juga membuat batas waktu pengajuan peminjaman. 2. Melacak dan mengumpulkan barang logistik KMTE yang ada di sekre maupun di luar sekre. Bentuk kegiatan, melakukan pelacakan dan juga mengembalikan barang logistik yang banyak tersebar di kosan maupun di kontrakan dikarenakan sempat terjadinya COVID-19 dan pembelajaran secara online, sehingga banyak barang yang belum terdata. Realisasi, sudah banyak barang yang dilacak dan dikumpulkan ke sekre logistik. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. 3. Memperbaiki alur peminjaman dan pengembalian barang. Bentuk kegiatan, membuat alur peminjaman dan pengembalian barang menggunakan Google Form sehingga memudahkan untuk yang ingin meminjam barang. Realisasi, terlaksananya penyediaan dan juga peminjaman sarana prasarana untuk acara KMT. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 4. Pembuatan alur peminjaman barang melalui website KMTE. Bentuk kegiatan, pembuatan alur peminjaman barang melalui website KMTE berupa link peminjaman yang dapat diakses melalui salah satu menu yang ada di website KMTE yang bertujuan untuk memudahkan baik peminjam maupun departemen logistik. Realisasi, tersedianya link peminjaman barang yang ada di salah satu menu di website KMTE. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Mengecek, mendata, dan melabeli setiap barang milik logistik KMTE. 2. Melakukan pembaharuan untuk barang inventaris milik KMTE. 3. Melakukan pembaharuan dan beautifikasi terhadap sekre. 4. Menambah inventaris barang KMTE khususnya di bidang yang berhubungan dengan live streaming. Departemen Kewirausahaan. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Kemeja dan pangkat BPH. 2. Jersey futsal. 3. Merchandise Eltras. 4. Kemeja OC Quote. 5. Sayembara Desain. 6. Shopee. 7. Distrik 115. 1. Kemeja dan pangkat BPH. Realisasi, pembuatan kemeja BPH periode 2022-2023 sebanyak 104. Kendala, terdapat kesalahan warna pada saat pembuatan kemeja BPH. Solusi, pembuatan ulang kemeja BPH sesuai dengan warna yang disepakati di awal. Berikut rincian anggarannya. 2. Jersey futsal. Realisasi, pembuatan jersey komunitas futsal periode 2022-2023 sebanyak 74. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan rincian anggarannya. Berikut merupakan dokumentasinya. 3. Merchandise Eltras. Realisasi, pembuatan merchandise Eltras 115 berupa kaos, gelang, stiker. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan rincian anggarannya. Berikut merupakan dokumentasinya. 4. Kemeja OC Quote. Realisasi, pembuatan kemeja dan logo divisi yang berjumlah 92 kemeja dan 15 logo. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Rincian anggaran sebagai berikut. 5. Sayembara Desain. Bentuk kegiatan, sayembara desain adalah perlombaan atau karang-mengarang dan sebagainya dengan memperebutkan hadiah. Realisasi, mendapatkan dan atau mencari desain terbaik yang nantinya digunakan atau dipakai di kaos, topi, dan stiker. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. 6. Shopee. Realisasi, menjual komponen dan barang elektronika melalui platform Shopee. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 7. Distrik 115.
Realisasi tempat berkumpulnya mahasiswa elektro di luar kampus dan menjual makanan, minuman, serta cemilan. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Merchandise dan kemeja OCPL. 2. Merchandise Parwis. 3. Kemeja warga. 4. Merchandise quote. 5. Pembuatan kemeja angkatan 2021 dan 2022. 6. Merchandise Student Fair. Departemen Biro Event. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Pelantikan BPH KMTE 2022-2023. 2. Kalender event. 3. Event-event di bawah naungan Biro Event. 1. Pelantikan BPH KMTE 2022-2023. Bentuk kegiatan, agenda serah terima jabatan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan rundown yang berlaku. Realisasi, proses peresmian anggota Badan Pengurus Harian atau BPH yang ada di Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro atau KMTE pada hari Senin 16 Mei 2022 pukul 18.30 melalui platform Zoom Meeting. Kendala, adanya miskomunikasi saat acara berlangsung. Tidak merincikan rencana anggaran kegiatan secara matang, adanya masalah teknis saat acara berlangsung. Solusi, Departemen Biro Event saling membackup satu sama lain dan briefing ke personal untuk anggota BPH yang masih kurang dengan teknis acara. Departemen Biro Event mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang lebih krusial. Departemen Biro Event tanggap dan dalam menanggulangi masalah teknis yang terjadi. Rincian anggaran, pemasukan 275.000, pengeluaran 243.000. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan. 2. Kalender event. Bentuk kegiatan, penataan agenda event yang ada di Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro atau KMTE. Realisasi, kalender event Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro atau KMTE dapat tersusun dengan baik dan rapi di setiap agendanya dan selalu memperbarui kalender event jika ada perubahan agenda. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. 3. Event-event di bawah naungan Biro Event. Elektro Premier League atau EPL, Blue Techno Festival atau BTF, ulang tahun Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro KMTE, Parade Wisuda, Independence Day with Electrical Engineering IDWEE, penerimaan mahasiswa baru PMB, dan serah terima jabatan Sertijab. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Panitia khusus Blue Techno Festival BTF. 2. EPL. 3. Parade Wisuda Agustus. 4. PMB. 5. Aransemen Instrumen Mars Extro. 6. HUT KMTE. Departemen Research and Development R&D. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Warta Elektro. 2. Warta Tetangga. 3. Responsi UAS. 4. Monitoring TPP dan persiapan UK. 5. Pendataan mahasiswa S1 Teknik Elektro Angkatan 2019 yang belum mendapat tempat KP. 6. Sosialisasi InnoVillage. 1. Warta Elektro. Bentuk kegiatan, membuat infografi seputar dunia teknik elektro. Realisasi, terbentuknya 7 materi Warta Elektro. Meng-up postingan setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat pada jam 10 WIB di Instagram dan OA lain KMTE. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. 2. Warta Tetangga. Bentuk kegiatan, mengemas ulang informasi seputar beasiswa, lomba, atau info terkini. Realisasi, terbentuknya 3 warta tetangga dan di-up setiap bulan di Instagram dan OA lain KMTE. Kendala, sulit menemukan beasiswa atau lomba atau workshop yang dapat diikuti oleh teknik elektro. Solusi, mencari informasi melalui senior dan seluruh media sosial. Berikut merupakan dokumentasinya. 3. Responsi UAS. Bentuk kegiatan belajar bersama untuk persiapan ujian akhir semester. Realisasi, pencarian tentor dan soal yang sesuai dengan kisi-kisi ujian. Kegiatan responsi dilaksanakan pada tanggal 20-24 Juli 2022 pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Kendala, peserta masih pasif dalam mengikuti kegiatan responsi. Solusi, diadakan pretest dengan memberikan reward bagi 3 peringkat teratas pada pelaksanaan responsi berikutnya. Rincian anggaran, pemasukan 550.000, pengeluaran 550.000, dengan dokumentasi sebagai berikut. 4. Monitoring TPP dan persiapan UK. Bentuk kegiatan, memantau, mengadakan dan memberi referensi pelajaran tambahan bagi mahasiswa-mahasiswi yang bermasalah dengan TPP. Realisasi, melakukan pendataan mahasiswa-mahasiswi yang mengulang mata kuliah TPP atau tahap persiapan bersama, membuat grup khusus TPB, mengadakan konseling TPB mengenai kendala yang dialami secara privat bersama staf R&D, memberikan drive bank soal yang dapat menjadi referensi persiapan ujian, mengadakan responsi belajar. Kendala, peserta masih pasif dalam menyikapi TPP dengan resiko ujian khusus. Solusi, memberikan setiap kesimpulan mengenai informasi TPP dan UK kepada setiap ketua angkatan agar disebar di grup angkatannya masing-masing. Berikut merupakan dokumentasinya. 5. Pendataan mahasiswa S1 Teknik Elektro Angkatan 2019 yang belum mendapat tempat KP.
Bentuk kegiatan, melakukan pendataan untuk mahasiswa S1 Teknik Elektro Angkatan 2019 bagi yang belum mendapat tempat KP. Realisasi, membuat form pengisian, menyebarkan melalui ketua angkatan dan perwakilan kelas serta memfollow up dan membantu mencarikan tempat KP. Pendaftaran dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai 4 Juli 2022. Kendala, terdapat mahasiswa yang sulit di-follow up dan sulitnya mencari tempat KP yang dapat menerima dengan cepat. Solusi, menghubungi rekan mahasiswa seangkatan, koordinasi dengan Kaprodi untuk meminta slot KP. Berikut merupakan dokumentasinya. 6. Sosialisasi InnoVillage. Bentuk kegiatan, memberikan informasi umum mengenai InnoVillage. Realisasi, terlaksananya sharing informasi dari R&D dan pemateri yang pernah mengikuti InnoVillage. Banyak pertanyaan yang diajukan dari peserta yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022 pada pukul 19.30. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Berikut merupakan dokumentasinya. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Electro Teaching Mentor Community. 2. PJU PLTS. 3. Forum Laboratorium. Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Friday for Future. 2. KMT Tanggap Bencana. 1. Friday for Future. Bentuk kegiatan, membuat poster dan kegiatan yang berkaitan dengan kebaikan yang berdampak untuk masa depan. Realisasi, sudah terlaksana beberapa poster dan kegiatan kebaikan. Kendala, masih sedikit rekan BPH yang lainnya, selain PPM yang ikut dalam kegiatan Triple F. Solusi, melakukan sosialisasi dan ajakan yang lebih intens dengan rekan-rekan BPH atau yang selain PPM dan warga lainnya. Dokumentasinya adalah sebagai berikut. 2. KMT Tanggap Bencana. Bentuk kegiatan, pelatihan tanggap bencana. Realisasi, sudah terlaksana pelatihan skala kecil yang bekerja sama dengan Astacala. Kendala, perahu karet yang digunakan untuk pelatihan terlalu berat. Solusi, menyediakan alat angkut untuk perahu karet. Berikut adalah dokumentasinya. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Electro Act to Village. 2. Blood for Life. 3. Electro Value Environment. 4. KMT Mengajar. 5. KMT Goes to School. Departemen Public Relation. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Safari Kampus. 2. Kajian. 3. TikTok. 4. Ormawa. 5. Majalah. 6. FKH MI. 1. Safari Kampus. Bentuk kegiatan, Departemen PR KMT 2022-2023 menjalin silaturahmi dengan Departemen PR Universitas lain. Realisasi, Departemen PR KMT 2022-2023 bertemu dengan KMT Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 23 Agustus 2022 melalui aplikasi Zoom Meeting, HMT Politeknik Negeri Batam tanggal 16 Juni 2022 melalui aplikasi Zoom Meeting, Himatro Universitas Lampung tanggal 3 Agustus 2022 melalui aplikasi Zoom Meeting, Open House HME Universitas Brawijaya. Kendala, sulitnya penentuan jadwal dengan himpunan lain dan ada beberapa anggota Departemen PR yang tidak bisa hadir. Solusi, untuk pelaksanaan safari kampus ditentukan dari jauh-jauh hari agar dari pihak KMT dan pihak luar bisa menyempatkan waktunya untuk datang. Dokumentasinya sebagai berikut. 2. Kajian. Bentuk kegiatan. Departemen PR melakukan pembahasan mengenai permasalahan terkini dan hasil dari kajian tersebut diterbitkan pada majalah. Realisasi, Departemen PR sudah melakukan kajian sebanyak 3 kali dengan pembahasan mengenai PLTS atap, Metaverse, dan kenaikan tarif listrik. 26 Mei 2022, 24 Juni 2022, dan 25 Juli 2022 yang masing-masing dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Kendala, pada saat pembahasan kajian, tidak semua anggota Departemen PR dapat mengikuti kajian dan ada kesulitan dalam pencarian fakta-fakta. Solusi, tanggal kajian ditentukan dari jauh-jauh hari dan penentuan topik kajian jangan terlalu dekat dengan hari kajian agar bisa mencari fakta-fakta yang lebih banyak. Berikut adalah dokumentasinya. 3. TikTok. Bentuk kegiatan, upload konten yang informatif dan menarik pada media sosial TikTok. Realisasi, Departemen PR sudah melakukan 4 kali upload video pada akun TikTok KMTE pada tanggal 31 Mei 2022, 17 Juli 2022, 28 Juli 2022, dan 17 Agustus 2022. Kendala, kebingungan dalam menentukan konten. Solusi, lebih banyak mencari informasi-informasi konten dari akun TikTok lainnya. Berikut adalah dokumentasinya. 4. Ormawa. Bentuk kegiatan, Departemen PR menghadiri undangan-undangan dari Ormawa di dalam Universitas Telkom. Realisasi, dari Departemen PR menghadiri semua undangan dari Ormawa Universitas Telkom. Kendala, datangnya undangan yang mendadak sehingga bertabrakan dengan agenda personal.
Solusi, perwakilan yang datang undangan dilakukan bergantian sehingga jika ada yang bertabrakan dapat digantikan dengan orang lain. Berikut adalah dokumentasinya. 5. Majalah. Bentuk kegiatan, menerbitkan majalah yang berisi informasi-informasi terbaru berbentuk tulisan. Realisasi, telah terbitnya 3 majalah yang dapat diakses melalui Instagram dan website KMTE, yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli, pada tanggal 30 Mei 2022, 1 Juli 2022, dan 1 Agustus 2022. Kendala, kebingungan dalam menentukan isi dan juga konsep untuk majalah itu sendiri. Solusi, lebih mencari informasi dengan memantau Instagram Telkom University, FTE, dan lainnya. Selain itu juga dapat mencari banyak referensi mengenai desain majalah-majalah. Berikut adalah dokumentasinya. 6. FKH-MA. Bentuk kegiatan, menaungi delegasi dari KMT untuk mengikuti kegiatan-kegiatan FKH-MA. Realisasi, dari delegasi KMT di FKMA telah mengikuti rapat pengurus di Universitas 17 Agustus Cirebon, seminar nasional di Universitas Nusa Putra Sukabumi, buka bersama di Universitas Islam Nusantara Bandung, rapat pengurus di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kendala, lokasi kegiatan yang jauh sehingga memakan biaya yang cukup banyak dan dari delegasi KMT tidak dapat hadir pada Rakernas. Solusi, mengajukan proposal kepada fakultas agar biaya pengeluaran dapat dibantu dan mempertimbangkan urgensi kehadiran. Rincian anggaran sebagai berikut. Dokumentasi sebagai berikut. Program kerja yang akan terlaksana. 1. Podcast. 2. Studi banding. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Kurban. 2. Buku penemuan komunitas. 3. Apresiasi. 4. Money Motivation. 5. Komunitas. 6. Aspirasi. Dan 7. Dana sosial. 1. Kurban. Realisasi, melakukan sounding untuk pengumpulan dana pada tanggal 14, 21, dan 28 Juni, 5, 6, 7, 8 Juli 2022, pembelian hewan kurban pada tanggal 9 Juli 2022 berupa 1 ekor domba seharga Rp3.000.000, donasi untuk pembagian daging ke 20 pulau terpencil ke kitabisa.com sebanyak Rp310.000. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Rincian anggaran pemasukan Rp3.310.000, pengeluaran Rp3.310.000. Buku pendoman komunitas. Realisasi, membuat sebuah kitab yang dijadikan sebagai pendoman untuk komunitas yang berada di bawah naungan PSDM maupun komunitas baru yang akan dibentuk. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Dokumentasinya sebagai berikut. 3. Apresiasi. Realisasi, memberikan apresiasi untuk mahasiswa S1 Teknik Elektro yang berprestasi dan dipublikasikan di media sosial KMTE. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Dokumentasinya sebagai berikut. 4. Monday Motivation. Realisasi, Monday Motivation dilaksanakan setiap hari Senin dan diupload di media sosial KMTE sebagai bentuk semangat kepada pembaca untuk memulai hari. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Dokumentasinya sebagai berikut. 5. Komunitas. Realisasi, menaungi komunitas-komunitas yang ada di KMTE. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Dokumentasi sebagai berikut. 6. Aspirasi. Realisasi, menampung saran, masukan, kritik untuk kepengurusan yang sedang menjabat. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Dokumentasinya sebagai berikut. 7. Dana sosial. Realisasi, dana sosial saat ini digunakan sebagai uang duka dan untuk membantu proker PPM. Kendala tidak ada, solusi tidak ada. Rincian anggaran, pemasukan, sampai saat ini Rp3.705.101. Program kerja yang akan terlaksana, EMB, Departemen Komunikasi dan Informasi Kominfo. Program kerja yang sudah terlaksana dan sedang berjalan. 1. Konten 2 dimensi. 2. Konten 3 dimensi. 3. Website dan aplikasi. 4. Sosial media. 1. Konten 2 dimensi. Bentuk kegiatan. Konten 2 dimensi berfokus pada penyampaian informasi melalui Instagram dan official account lain. Selain itu, juga pendokumentasian acara-acara KMT berupa foto atau screenshot. Realisasi, Blue Jacket Day, KMTE, apresiasi, hari besar, dan hari nasional, dan lain-lain. Kendala, pemberian tenggat waktu dalam mengerjakan desain yang sangat singkat. Ide yang kurang menyatu, perbedaan software editing yang digunakan. Solusi, mengumumkan tenggat waktu minimal 3 hari sebelum waktu yang ditentukan, lebih sering brainstorming dan mencari ide di berbagai tempat, mempelajari software yang lain melalui tutorial di internet. Dokumentasinya sebagai berikut. 2. Konten 3 dimensi. Bentuk kegiatan, konten 3 dimensi berfokus pada penyampaian informasi melalui YouTube dan Instagram.
mendokumentasikan setiap acara yang ada di KMTE dalam bentuk video, menyajikan aset-aset yang dibutuhkan untuk setiap acara KMTE, realisasi stage 3 di KMTE, live streaming, podcast bersama PR dan Keprof, Profinfo. Kendala, pemberian tenggat waktu dalam mengerjakan yang sangat singkat, minimnya kamera yang bisa digunakan, perbedaan software editing yang digunakan. Solusi, mengumumkan tenggat waktu minimal 3 hari sebelum waktu yang ditentukan, meminjam kamera yang bisa dipakai waktu acara, mempelajari software yang lain melalui tutorial di internet. Dokumentasinya sebagai berikut. 3. Website dan aplikasi. Bentuk kegiatan, penggunaan website kmte115.com sebagai alat untuk penyampaian informasi. Realisasi, website dapat diakses melalui link kmte115.com. Kendala, pemberian tenggat waktu dalam mengerjakan yang sangat singkat, kurang responsif antar departemen dalam pemberian konten, keamanan web yang kurang. Solusi, mengumumkan tenggat waktu minimal 3 hari sebelum waktu yang ditentukan, departemen yang bekerja sama harus saling memfollow up dalam pembuatan kontennya, mempelajari keamanan web lebih dalam. Rincian anggaran, pengeluaran untuk email @kmt115.com sebesar Rp300.000, hosting kmt115.com sebesar Rp632.700, domain kmt115.com sebesar Rp138.750. Dokumentasi sebagai berikut. 4. Sosial media. Bentuk kegiatan, penggunaan sosial media, Instagram, Line, YouTube sebagai alat untuk penyampaian informasi. Realisasi, terunggahnya 93 postingan pada Instagram KMT115, mendapat 633 page views di Line official account, terunggahnya 4 video pada YouTube KMT Telkom University. Kendala, tidak semua postingan di official account Line tersebar ke grup BPH dan Angkatan, beberapa postingan yang sempat di take down karena salah dan typo. Solusi, membuat list grup yang harus mendapatkan sebaran postingan, lebih teliti dalam pembuatan konten. Rincian anggaran, pemasukan media partner Instagram Rp25.000. Dokumentasi sebagai berikut. Program kerja yang akan terlaksana: 1. Video profil BPH, 2. Foto profil BPH, 3. Hall of Fame. Demikianlah pemaparan 100 hari kerja BPH KMTE periode 2022-2023. BPH KMTE periode 2022-2023 terbuka dengan saran, kritikan, dan masukan yang membangun demi kemajuan KMTE. Hal tersebut dapat disampaikan melalui fitur aspirasi yang terdapat di website kmte115.com. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elektro, Bravo Elektro, Elektro, Lead the Way.